Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita hingga saat ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setiap yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun itu, baik berupa umur, nikmat sehat, karunia rezeki, harta, kesempatan, dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal terbaik. Dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, mulai kita bangun tadi, lalu bersuci berwudu di rumah masing-masing, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid ini, dilanjutkan dengan pengajian subuh setiap minggu, adalah bentuk salah satu bekal terbaik yang bisa kita bawa saat nanti kita kembali menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini materi kajian yang akan kita sampaikan adalah memahami kembali arti ibadah. Kenapa perlu kita pahami? Agar kita tidak salah paham terkait dengan ibadah itu sendiri. Kenapa penting memahami ibadah dengan pemahaman yang benar? Karena memang tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya yakin semua kita yang ada di masjid ini sudah menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, perlu kita lihat kembali pemahaman kita terkait dengan ibadah yang sudah sedang akan kita jalankan itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali memahami arti ibadah itu sendiri, maka kita harus melihat kepada asal dari kata ibadah tersebut. Memang bagi kita
Kata ibadah ini merupakan kata yang sering kita ucapkan sehari-hari, kata yang tidak asing di telinga kita. Karena memang kata ibadah merupakan bahasa resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ketika kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita buka huruf I, akan ketemu tulisan ibadah. Nah, lalu ketika kita melihat arti ibadah dalam Kamus Bahasa Indonesia, tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada pemahaman ibadah secara utuh dan menyeluruh. Nah, karena kata ibadah ini bukan bahasa asli bahasa Indonesia, maka untuk memahami ibadah secara utuh dan menyeluruh, kita harus merujuk kepada bahasa asalnya, bahasa aslinya. Lalu bahasa asal kata ibadah itu dari mana? Tentu kita sudah bisa menebak. Tidak mungkin kata ibadah berasal dari bahasa Lembak atau bahasa Inggris atau bahasa Rejang. Ya, bahasa aslinya itu kan tidak mungkin itu. Nah, bahasa asli kata ibadah ini adalah berasal dari bahasa Arab. Ibadatun, masdar dari abada yang budu ibadatan. Nah, itu asli dari apa kata ibadah. Asal daripada kata ibadah itu sendiri. Ibadatun. Jadi ibadah. Karena kalau ada tabulat, ya, dalam kita membaca Al-Quran, tabulat itu disebut dengan istilah tamarbutoh. Kalau kecil-kecil dulu, kata guru ngaji saya, ada ta perahu, ada tabulat. Nah, ta godok-godok itu tamarbutoh namanya. Nah, ketika dua ta walaupun sama-sama huruf ta dengan bentuk tulisan yang berbeda, saat huruf ta ini mati, cara bacanya berbeda pula. Kalau tanya ta perahu mati, sukun, ada mahmusnya di situ. Qalat. Nah, tapi kalau ta godok-godok, ta marbutoh mati, berubah suara dari et menjadi ha. Ibadatun jadi ibadah. Ya, ibadah. Nah, itu secara bahasa. Lalu ibadah dalam bahasa Arab apa artinya? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada kamus Arab, maka kita akan mendapati arti ibadah secara bahasa setidaknya ada dua. Pertama, ibadah secara bahasa dalam bahasa Arab itu berarti al-khudu' wal inqiyad. Itu arti ibadah. Khudu' wal inqiyad. Apa itu khudu' wal inqiyad? Khudu' wal inqiyad artinya tunduk dan patuh. Nah, itu arti ibadah secara bahasa, tunduk dan patuh. Yang kedua, ibadah secara bahasa berarti at-tazallul. Apa arti tazallul bahasa kita? Hina. Itulah arti ibadah secara bahasa. Dengan kita mengetahui arti, lalu memahami arti ini, maka kita akan paham hakikat ibadah itu apa. Sekarang
arti kita sudah tahu. Ada dua arti kata ibadah, tunduk dan patuh. Yang kedua, hina. Sekarang kita pahami dulu, kenapa ibadah secara bahasa disebut dengan tunduk dan patuh. Apa hubungannya ibadah dengan ketundukan dan kepatuhan? Karena memang orang tidak akan menjalankan ibadah kalau di dalam dirinya itu tidak ada tunduk dan patuh. Karena ibadah ini perintah. Perintah tidak akan dijalankan kalau yang diperintahkan itu tidak patuh, Bapak Ibu. Sekalipun dia tahu perintah itu sifatnya wajib, tapi karena dia tidak mematuhi, tidak akan terjalankan perintah tersebut, dan orang itu tidak akan dapat menjalankan ibadah. Bapak Ibu, orang yang tidak sholat 5 waktu itu kira-kira penyebabnya apa? Apakah dia tidak tahu kalau sholat 5 waktu wajib? Boleh ditanya, semuanya pasti tahu, asal dia orang berakal. Kecuali ditanya, mohon maaf, dengan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa, tidak sholat 5 waktu. Kita tanya, ngapa tidak sholat 5 waktu? Tidak tahu dia jawabannya itu. Ya, orang yang tidak berakal ditanya alasan kenapa tidak sholat 5 waktu. Itu kan perintah wajib. Tidak tahu dia jawabannya. Ya, tetapi ketika kita bertanya kepada orang yang berakal, tahu enggak sholat 5 waktu itu wajib? Pasti jawabannya tahu. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena dia tidak khudu' wal inqiyad. Tidak patuh dia, tidak tunduk dia. Mana mungkin perintah terlaksana kalau tidak patuh? Nah, itulah hubungan ibadah dengan al-inqiyad wal khudu', tunduk dan patuh. Nyambung ini definisi pertama. Yang kedua, secara bahasa ibadah itu dikatakan at-tazallul, hina, penghinaan diri atau perendahan diri. Kenapa ibadah dikatakan hina? Bukannya justru ibadah orang mulia. Kok hina? Dia ibadah tapi hina. Ini susah memahaminya, nggak nyambung ini secara bahasa. Kalau tunduk dan patuh sangat paham kita. Tetapi ibadah dikatakan hina. Ketika kita paham makna ini, maka kita paham hakikat ibadah itu apa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat memahami kenapa secara bahasa kata ibadah itu bermakna tazallul hina, mulai melihat diri kita. Bapak Ibu, sifat manusia ini dia tidak mau direndahkan, dihinakan oleh orang lain. Walaupun sebenarnya hakikat dirinya itu ya hina sebenarnya. Tetapi ketika orang lain yang merendahkannya, yang menghinakannya, dia tidak terima. Ya, tidak terima dihinakan, direndahkan orang lain. Kita manusia ini makhluk yang sempurna Allah ciptakan, dan bagian yang paling berharga dari anggota tubuh kita ini apa Bapak Ibu? Kepala. Dari leher ke atas ini bagian yang paling berharga. Kita tidak mau ada orang lain yang megang-megang kepala kita. Apalagi orang itu lebih muda dari kita, tidak kita kenali, tiba-tiba ketemu, bukan jabat tangan, langsung megang kepala. Marah enggak? Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa direndahkan orang itu. Ya enggak terima kita, merasa direndahkan orang. Kecuali yang megang-megang kepala kita itu cucu-cucu Bapak Ibu. Lagi berumur 6 tahun, 5 tahun, jangankan dipegang,
Ya kadang-kadang diinjak-injaknya kepala kita, dinaik-naiknya. Marah ibu-ibu? Tidak. Ngapa tidak marah? Karena tahu tidak mungkin cucu itu kan menghinakan neneknya. Dia sayang sehingga sampai naik di atas kepala. Tapi kalau orang yang sepantaran, apalagi di bawah kita umurnya, orang asing, megang-megang kepala bapak ibu, marah. Kenapa? Kita tahu bahwa orang itu pasti tujuannya megang-megang kepala untuk merendahkan kita. Makanya kita marah. Tidak mau direndahkan. Ya, apalagi ketika bapak ibu lagi kurang enak badan, lagi sakit terbaring di rumah, tetangga kiri kanan datang membesuk. Nah, biasanya tradisi kita ketika membesuk orang sakit itu kan yang menyentuh bagian keningnya. Panasnya ini. Ya, nah ini panasnya ini mungkin di atas 40 derajat, dikompres eloknya. Disentuhnya pakai telapak tangan. Ya, merasa terhormat kita, iya, dan bahkan merasa tersanjung kita. Berarti dia memuliakan kita. Disentuh pakai tangan. Ya. Tapi ada tetangga yang sebelah ini lain dari yang lain. Pas nyentuh kening kita, bertegak, lalu disentuhnya pakai telapak kaki. Pakai ujung tumbit pun kena dahi itu. Digosok-gosok ujung tumbitnya di dahi kita. Pakai telapak kaki. Senang tak kita? Bukannya senang, malah justru emosi. Bisa saja sembuh gara-gara emosi itu. Iya. Ngapa nih? Ini nih. Nginjak-nginjak kepala dengan tumbit, dengan telapak kaki. Mentang-mentang saya lagi lemah, lagi sakit. Kenapa marah? Karena kita merasa direndahkan. Bagian anggota tubuh yang terhormat ini diposisikan di bawah telapak kaki orang lain. Tidak mau kita. Nah Bapak Ibu, itulah karakter kita manusia. Walaupun sebenarnya kita ini aslinya yang memang rendah, tapi ketika ada orang lain yang merendahkan kita, kita tidak terima. Nah, agar kita ini jangan sampai lupa dengan diri kita, sebenarnya diri kita ini hina, sebenarnya diri kita ini rendah. Lalu ketika ada pihak lain yang mengingatkan kerendahan diri kita itu kita tidak terima, maka kita sendiri yang harus melakukannya, menunjukkan bahwa diri kita hina, diri kita rendah. Lewat apa? Lewat ibadah. Karena ibadah itu sebenarnya at-tazallul, perendahan diri, penghinaan diri. Apakah betul ibadah itu perendahan diri kita sendiri? Ternyata kalau kita lihat 4 ibadah pokok yang wajib kita laksanakan, 3 dari yang 4 itu ritual pelaksanaannya semuanya menunjukkan bahwa diri kita ini rendah. Bisa dites, ya, bisa diuji. 3 dari 4 ibadah pokok: sholat, puasa, zakat, haji. Nah, dalam pelaksanaan ketiga ibadah dari 4 ini sebenarnya kita lagi memperagakan, memperlihatkan diri kita ini rendah dan hina. Itu makna ibadah sesungguhnya yang harus kita sadari. Kita lihat dari ibadah sholat. Betulkah pelaksanaan sholat? Sebenarnya dalam pelaksanaan sholat itu kita lagi menunjukkan diri kita rendah, hina di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau sholat itu jumlah rakaatnya 2, maka 4 kali ada prosesi kita lagi memperlihatkan diri kita rendah. Bagian anggota tubuh yang paling terhormat yang kita muliakan tadi apa? Yang tidak mau disentuh karena kita merasa rendah dihinakan orang lain? Kepala. Mohon maaf, dalam 1 rakaat ada 2 kali sujud. Lihat posisi anggota tubuh kita pada saat bersujud. Bagian mana
yang kita hormati ini, yang kita anggap berharga, pada saat bersujud posisinya berada di bawah tempat kita buang kotoran. Betul nggak? Mohon maaf ini. Ketika kita sujud, anggota tubuh yang paling tinggi apa? Tempat kita buang kotoran. Maknanya apa? Pada saat sujud, kepala kita posisinya di bawah tempat kita buang kotoran. Bahkan lebih rendah dari itu sebenarnya kita ini di hadapan Allah. Dahi kening kita yang kita hormati ini, ya, yang kita hargai, yang kita jaga betul-betul. Bahkan di kalangan artis, kalau dahinya sudah mulai mengkurut, dimasukkan benang itu. Ngapa dimasukkan benang? Supaya kencang. Namanya operasi plastik. Ibu-ibu ada yang masukkan benang dalam pipi. Iya, benang untuk penjahit baju itu, dimasuk itu, penyakit jadinya itu. Ya, orang tuh memang ada alatnya itu. Dimasukkan benang, walaupun usianya sudah 50 tahun, masih kencang pipinya. Jangan terkecoh itu. Iya, bagian pipinya saja yang kencang itu, yang lain mengkerut juga. Sudah menjadi sunnatullah itu. Nah, bagian yang terhormat ini saat kita sujud, letaknya di mana? Di bawah telapak kaki. Karena dahi nempel di tanah di tempat sujud. Telapak kaki kan berdiri itu. Ya, tumbit itu letaknya di atas dahi kita. Pahamkah kita sebenarnya kita lagi menunjukkan diri kita ini hina, diri kita ini rendah, dan itu sebenarnya makna dari ibadah. Pada saat kita menjalankan ibadah harus betul-betul kita hayati bahwa diri kita ini memang rendah, diri kita ini hina. Makanya dalam satu rakaat kita mengikrarkan kita rendah, kita kecil, kita sangat hina. Yang besar itu, yang maha itu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat kita merasa hina, lalu ada yang maha besar, maka akan terasa ucapan Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Kita yang kecil, Allah yang maha besar. Itulah kenapa ibadah dikatakan tazallul hina. Yang kedua, puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kegiatan itu sebenarnya menunjukkan kita tidak ada apa-apanya. Sekalipun orang kaya kita, ya, segala makan, minuman kita punya, milik kita, ya, halal untuk kita. Saat berpuasa tidak ada gunanya, tidak ada nilainya kita ini. Walaupun hanya setetes, tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita apa yang kita miliki itu. Menandakan betapa lemahnya, betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan bahwa hakikat ibadah itu hina sebenarnya ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh ini memang ibadah untuk orang kaya. Ya, karena haji wajib bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu dia tidak wajib. Nah, kita lihat orang yang berhaji sekaya apapun orang itu. Ya, dia orang nomor kaya, tidak usah nomor 1 di Indonesia. Termasuk 10 orang terkaya di Indonesia. Harta yang dimilikinya di atas 200 triliun. Berangkat haji. Dia memiliki pakaian jas ratusan juta. Malah ada jasnya itu harga 1 miliar. Dasi 100 juta. Sepatu 1 miliar. Ya, mau berangkat haji. Kira-kira dibawa enggak jas yang 1 miliar itu untuk berpakaian menjadi tamu Allah di tanah suci. Karena ini momen terbaik, ya, momen istimewa, diundang oleh Allah. Allah telah memberikan rezeki dan mampu membeli pakaian yang banyak.
maka di saat menjadi tamu Allah di tanah suci itu dia gunakan pakaian yang paling mahal. Berlaku enggak itu? Enggak. Baru dia memasuki ritual pelaksanaan haji diawali dengan ihram dari nikat. Jas ratusan miliaran itu tadi dicopot, enggak boleh dipakai. Enggak ada orang ihram pakai jas, jangankan pakai jas, pakai kaos oblong saja enggak boleh. Enggak boleh. Lalu apa yang dipakai? Selembar kain putih. Itu pun bersyarat tidak boleh dijahit. Tidak boleh dijahit. Menandakan kita ini lagi bertazallul, merendahkan diri kita, menunjukkan diri kita ini sebenarnya hina. Kita sendiri yang mengingatkannya. Terpasang kain ihram itu, ya, bau badan kita, keringat kita. Saat mandi tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai sabun, atau bau, ya, ketiaknya sangat bau, boleh pakai Rexona ketika ihram, tidak boleh, kena denda pakai Rexona, pakai pengharum, pakai wewangian pada saat yang bersangkutan menjalani ihram. Kan bau, Ustaz, ya itulah hakikat diri manusia sesungguhnya. Harus ingat, harus sadar. Saat menjalankan ibadah itu sebenarnya mengingatkan diri kita di hadapan Allah kita hina. Nah, manakala kita paham ternyata makna ibadah itu at-tazallul, sebenarnya dari kita memahami arti ibadah maka kita dapat mengetahui hikmah daripada kenapa Allah mewajibkan kita untuk beribadah. Arti kita sudah tahu secara bahasa, tunduk dan patuh atau at-tazallul, hina, perendahan diri. Nah, ketika kita sudah memahami hakikat ibadah, sesungguhnya kita lagi menunjukkan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bisa menjawab pertanyaan, apa hikmah utama dari ibadah yang kita jalankan? Hikmah utamanya adalah agar kita sadar diri, agar kita tahu diri. Dengan cara ibadah, ketika dia paham hakikat ibadah itu tazallul, orang akan tahu diri. Karena banyak manusia yang tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, sering manusia lupa diri. Kalau sudah lupa diri, saat diberikan harta, sombong, takabur. Saat diberikan jabatan, kesombongannya itu tidak hanya, ya, sebatas sombong, sampai-sampai merasa dirinya Tuhan. Itu lupa diri namanya. Akibat tidak tahu dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita mengetahui diri kita sendiri, tahu dengan diri kita sendiri? Ya, kita harus bertanya, kita ini siapa? Dari mana kita berasal? Supaya tahu dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin bertanya, dari mana sih kita ini berasal, supaya kita tahu dengan diri kita ini, Al-Quran sebenarnya di banyak ayat telah menunjukkan, memberitahu dari mana manusia ini berasal. Dari apa kita ini tercipta. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya, ayat 7 dan ayat 8. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang telah membaguskan semua ciptaannya. Wa bada'a khalqal insana min tin. Dan dia yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tentu untuk kakek moyang kita, Adam. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
Kemudian dia Allah menciptakan keturunan Nabi Adam min sulalatin ma'in. Sulalatin ma'in itu dari saripati air. Mahin. Mahin itu hina. Nah, lihat nanti terjemahan surat As-Sajdah ayat 8. Mahin itu hina. Air yang hina. Dari situ kita berasal. Kita ini asalnya dari sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hina, pantas kita menyombongkan diri. Pantas kita takabur. Tidak pantas. Nah, makanya hikmahnya seakan-akan kenapa Allah mewajibkan kita manusia untuk beribadah agar kita tahu diri. Setelah tahu diri kita, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini makhluk yang rendah, makhluk yang hina, makhluk yang lemah. Tahu diri kita, maka ketika seseorang mengenal dirinya, tahu dengan dirinya, inilah wasilah utama dia mengenal penciptanya. Tidak hanya tahu, tetapi mengenal penciptanya. Makanya ada ungkapan para ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bisa mengenal diri kita, kita harus memahami arti dan hakikat dari ibadah yang setiap hari kita lakukan. Sebenarnya ibadah itu mengingatkan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri. Bapak Ibu, kalau diri kita ini merasa rendah, merasa tidak ada apa-apanya, maka tidak mungkin ada sifat sombong yang tertanam di dalam diri. Kenapa ada takabur tersemat di dalam diri seseorang? Karena yang bersangkutan merasa ada apa-apanya. Merasa secara fisik tampan cantik, secara harta kaya, secara kedudukan punya jabatan. Karena merasa ada apa-apanya, lupa diri dia, makanya sombong. Dan Allah tidak mau, ya, penyakit sombong ini sebenarnya terjadi pada manusia sebagaimana dosa pertama terjadi, Bapak Ibu. Dosa makhluk Allah pertama terjadi selain manusia, kan ada makhluk Allah, malaikat, jin, iblis. Dosa pertama yang terjadi itu adalah dosa sombong. Ketika Allah ingin menciptakan Adam, setelah selesai proses penciptaannya sempurna, menjadilah Adam makhluk yang bernama manusia. Allah perintahkan makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya, diantaranya malaikat, jin, untuk bersujud. Fasajadu illa iblis. Semua mereka bersujud kecuali iblis, membangkang. Apa penyebab iblis membangkang, durhaka kepada Allah? Aba wastakbara. Iblis enggan dan ia sombong. Nah, bagi orang-orang yang berakal, ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah, saat dia memahami hakikat dari ibadah itu at-tazallul, semakin rajin orang beribadah, semakin banyak ibadahnya, maka semakin tawadhu orang itu, semakin jauh dari sifat sombong, semakin besar peluang yang bersangkutan masuk ke dalam surga. Karena salah satu larangan terbesar pintu surga itu adalah kesombongan. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam dirinya memiliki sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi. Kita makhluk manusia punya potensi besar untuk bersifat sombong. Karena kita makhluk sempurna.
Dari segi fisik sempurna, lebih sempurna dari hewan, dari ikan segala macam. Dari segi unsur-unsurnya yang paling sempurna, ada akal, ada nafsu. Nah, ini punya potensi besar untuk sombong. Ya, untuk sombong. Jin saja dia fisiknya itu tidak nampak. Terjadi kesombongan pada jin. Di antaranya itu iblis, apalagi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan sesempurna bentuk. Ada potensi yang sangat besar untuk sombong. Kesombongan ini adalah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mematikan sombong itu dengan cara beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah itu adalah tazallul, perendahan, penghinaan diri kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita memahami arti ibadah, tahu kita hakikat dan hikmah daripada ibadah. Sesungguhnya ibadah itu tujuan atau hikmahnya agar kita tahu diri. Dengan tahu diri kita tidak lupa diri. Dan yang paling penting dengan kita mengenali diri kita, kita akan mengenali Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.